Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 eh, perilaku organisasional akan mempresentasikan tema tentang emosi dan suasana hati. Next. Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Rizal Kurniawan dengan NIM akhir 073. Ada Fania Zimatul dengan NIM akhir 370. Dan saya sendiri Maldira Quinta dengan NIM akhir 386. Oke, baik. Yang pertama tentang pengertian dari emosi. Emosi menurut Robin Stephen P. Timothy 2023 merupakan pengalaman perasaan yang intens, terpisah, dan berjangka pendek seringkali disebabkan oleh peristiwa tertentu. Emosi menurut Covey tahun 1993 merupakan kondisi penyesuaian organisme sebagai akibat menghadapi situasi tertentu sehingga emosi disebabkan karena gejala psikis. Untuk yang ketiga, emosi menurut Lailatul Fitriyah dan Muhammad Jauhar dan Anissa tahun 2016, emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang ada sesuatu dan reaksi terhadap seseorang atau kejadian dan dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, cemas ataupun takut terhadap sesuatu. Jadi dari tiga pengertian tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa emosi merupakan suatu perasaan intens yang bersifat sementara dan muncul sebagai respon terhadap suatu peristiwa atau keadaan tertentu. Emosi melibatkan reaksi psikologis dan fisik sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap situasi yang dihadapi. Emosi dapat diarahkan kepada orang lain atau sesuatu dan wujudnya beragam seperti rasa senang, marah, cemas, atau takut. Untuk yang kedua, pengertian dari suasana hati. Suasana hati menurut Robin Stephen Timothy 2023, perasaan yang cenderung bertahan lebih lama dan kurang intens dibandingkan emosi dan tidak memiliki stimulus kontekstual. Itu yang kedua, suasana hati menurut Alni Dawan tahun 2015 merupakan perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dan yang terjadi karena situasi dan kondisi yang dialami. Itu yang ketiga, suasana hati menurut Thayer tahun 1809 merupakan suatu hal yang dialami secara sadar oleh seseorang dan dapat dinilai berdasarkan perilaku maupun postur tubuh seseorang. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya suasana hati atau mood adalah suatu kondisi perasaan yang lebih bertahan lama namun kurang intens dibandingkan emosi. Suasana hati tidak selalu dipicu oleh stimulus atau kejadian tertentu secara langsung, melainkan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang dialami. Suasana hati dialami secara sadar oleh individu dan dapat dikenali melalui perilaku serta postur tubuh seseorang. Menurut Robin tahun 2015 terdapat tiga hal yang sangat erat maknanya. Yang pertama, afeksi merupakan mencakup perasaan yang dialami seseorang meliputi suasana hati. Untuk yang kedua, emosi merupakan perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Yang ketiga, suasana hati merupakan perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Selanjutnya ada perkembangan teori emosi dan suasana hati. Di sini ada beberapa perkembangan teori dari teori lama. Yang pertama ada Emotion Theory in Transformational Leadership dari Arnold tahun 2015. Arnold dan rekan-rekannya mengeksplorasi hubungan antara emosi pemimpin transformasional dan pengaruhnya pada kinerja dan kesejahteraan karyawan. Pemimpin yang mengekspresikan emosi positif cenderung meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan, sementara emosi negatif dari pemimpin bisa menurunkan semangat tim. Lalu ada Theory of Emotional Response to Job Stress dari Beriswil tahun 2016. Teori ini menjelaskan bagaimana respon emosional terhadap stres kerja mempengaruhi suasana hati karyawan. Stres yang tinggi dapat menyebabkan ketegangan emosional yang berkelanjutan yang pada akhirnya dapat menurunkan kinerja dan kesejahteraan karyawan. Lalu ada mood regulation theory in the workplace dari Bledo tahun 2017. Bledo dan rekan-rekan mengemukakan teori pengaturan suasana hati yang berfokus pada bagaimana karyawan secara aktif mengelola emosi mereka untuk mencapai tujuan. Karyawan menggunakan strategi seperti pemfokusan ulang atau penurunan emosi negatif untuk mempertahankan produktivitas dan kreativitas.
Lalu ada Theory of Daily Emotional Events and Performance dari Madrid. Madrid dan rekan-rekannya mengembangkan teori bahwa kejadian-kejadian emosi kecil sehari-hari di tempat kerja, baik positif maupun negatif, berdampak langsung pada suasana hati dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja karyawan secara keseluruhan. Lalu ada Theory of the Influence of Mood and on Creativity and Performance. Teori ini mengeksplorasi hubungan antara suasana hati karyawan dan kreativitas. Menurut Amabil dan Pratt, suasana hati positif meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pekerjaan, sedangkan suasana hati negatif dapat memperlambat proses berpikir kreatif. Lalu juga ada Theory of the Influence of Emotions and Team Collaboration dari Knight pada tahun 2020. Knight dan koleganya meneliti bagaimana emosi anggota tim mempengaruhi kolaborasi dan kinerja tim. Emosi positif meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam tim, sementara emosi negatif dapat memicu konflik dan menghambat kinerja. Lalu ada Theory of Emotion Response to Uncertainty in the Workplace. Teori ini berfokus pada bagaimana karyawan merespon emosi terkait dengan ketidakpastian di tempat kerja seperti perubahan organisasi atau pandemi. Respon emosional karyawan terhadap ketidakpastian dapat mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan mereka. Lalu yang terakhir ada Theory of the Influence of Emotions on Organizational Change. Humphrey mengeksplorasi bagaimana emosi karyawan mempengaruhi kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan. Emosi positif dapat mempercepat adopsi perubahan, sementara emosi negatif bisa memperlambat proses transformasi organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan dengan bidang lain. Emosi dan suasana hati terkait erat dengan psikologi karena mempengaruhi perilaku dan kesehatan mental. Dalam bidang kesehatan, emosi dapat mempengaruhi fisik seperti tekanan darah dan sistem imun. Selain itu, dalam pendidikan, suasana hati siswa berpengaruh pada proses belajar. Di seni, emosi menjadi elemen penting dalam ekspresi kreatif. Next. Studi case-nya itu eBay Inc. adalah ajang pasar online dunia di mana pembeli dan penjual berhimpun dan berdagang apa saja. Perusahaan ini bermarkas di San Jose, California dan berdiri pada tahun 1995. Perusahaan ini memiliki website dalam banyak bahasa di dunia yang dapat memberikan pelayanan ke seluruh dunia. Awal berdirinya perusahaan ini ditandai dengan didirikannya auction web pada tanggal 5 September tahun 1995 oleh seorang programmer komputer Pierre Omidyar. Situs ini awalnya merupakan situs pribadi, namun kemudian situs ini mampu menjual item pertamanya adalah pointer laser yang rusak dengan harga $14.083. Jadilah eBay yang awalnya hanya dijadikan sebagai hobi oleh sang pendirinya, hingga pada suatu saat internet service providernya mengatakan bahwa dia perlu mengupgrade situsnya menjadi akun bisnis karena tingginya jumlah lalu lintas ke situs web. Dengan di-upgrade-nya situs ini dan mengakibatkannya kenaikan harga dari $30 per bulan sampai $250. Akhirnya memaksa Omidyar untuk mulai mengisi situsnya. Ia akhirnya mempekerjakan Chris Agarpal sebagai karyawan pertama eBay yang menangani jumlah cek yang datang untuk dibayarkan. Next. Studi case yang lain yaitu pada tanggal 20 Desember 2010, eBay mengumumkan akuisisi sebuah klub BestFriends.co.id seharga 150 juta atau dalam rupiah yaitu 197 juta untuk memperkuat dalam dolar sebesar $197 untuk memperkuat posisi perusahaan dalam industri fashion di Eropa. Kini situs ini memiliki 100 juta pengguna aktif di seluruh dunia dan menjadi pasar online terbesar di dunia di mana para penggunanya bisa membeli dan menjual apa saja. Matt Whitman, CEO eBay, adalah seorang pemimpin dengan kecerdasan emosional tinggi. Sejak pendiri eBay Pierre Omidyar memilih Whitman untuk mengubah perusahaan barunya menjadi perusahaan global, ia muncul sebagai seorang bintang dalam sebuah pekerjaannya menuntut interaksi sosial dengan para karyawan, pelanggan, dan pemimpin politik di seluruh dunia. Whitman dideskripsikan sebagai seorang yang percaya diri tetapi rendah hati, dapat dipercaya, sensitif secara kultural, serta ahli membangun tim dan memimpin perubahan. Diperlihatkan di sini, Whitman menyambut Gloria Arroyo, Presiden Filipina,
salah satu negara di mana eBay mempunyai situs lelang saat berkunjung ke markas pusat eBay. Next. Evaluasi studi case. Berikut adalah evaluasi studi case eBay melalui beberapa indikator tersebut. Yang pertama yaitu pertumbuhan bisnis. Keberhasilan eBay dalam skala bisnis dapat dilihat dari transformasinya dari sebuah situs pribadi bernama Action Web menjadi pasar online terbesar di dunia. Yang kedua yaitu inovasi. eBay menunjukkan inovasi yang berkelanjutan dalam bisnis e-commerce dan perdagangan online. Yang ketiga yaitu ekspansi pasar global. Ekspansi global eBay juga menjadi salah satu indikator keberhasilannya. Dengan situs dalam berbagai bahasa dan layanan di seluruh dunia, eBay telah berhasil mengubah dirinya dari perusahaan lokal di AS menjadi perusahaan internasional. Yang keempat yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat dari Mike Whitman, CEO eBay pada saat itu, sangat berpengaruh dalam keberhasilan perusahaan ini. Yang kelima yaitu reputasi dan kepercayaan. Keberhasilan eBay juga tercermin dalam reputasi dan kepercayaan yang dibangun oleh perusahaan. Yang keenam yaitu kemampuan menghadapi tantangan dan adaptasi. eBay juga harus diukur dalam kemampuannya untuk menghadapi tantangan pasar yang berubah-ubah. Next. Oke, berikut adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang kami cantumkan di PPT. Untuk sekian dari presentasi kami, untuk kesalahan ataupun saran kami terima. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar ya.